Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita membaca Fatihah sekali, bil khusus untuk para guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita, masyayikh kita, dan utamanya Syekh Habib Syuja, pengarang kitab yang kita kaji ini. Mudah-mudahan kita keloberan berkahnya, kita keloberan manfaat ilmunya, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menguasai ilmu sekaligus mengamalkan ilmu kita, yang pada akhirnya kita mendapatkan uluman mubarakan fid dini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bacakan alasan kenapa Syekh Habib Syuja ini mengarang kitab Fathul Qorib. Jadi kalau orang dahulu itu ketika mengarang itu pasti ada permintaan, tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu kalau ngarang ya karena dia butuh secara finansial, maka terus ngarang sehingga nanti diterbitkan. Kalau nanti laku ya dia dapat royalti, keuntungan. Kalau enggak ya kalau dulu enggak. Dulu itu kalau enggak diminta enggak akan mengarang, sehingga karangan beliau ini tidak ditulis secara langsung, tapi karangan beliau adalah ditulis oleh para murid-murid atau para pendengar-pendengar yang ikut ngaji di halaqah syekh tersebut, sehingga nanti di dalam beberapa versi naskah, dari naskah itu nanti ada banyak ya, nanti ada wafi ba'di nusakhil matni, nanti ada beberapa lain ya. Jadi nanti naskah-naskah yang lain itu nanti versinya berbeda. Misalkan kayak anak bahasa Khisal, bahasa Asya ya, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika Habib Syuja ini mengarang juga sama, bahwa beliau dimintai untuk mengarang atau membuatkan ringkasan Fathul Qorib ini. Qala al-musannifu summa dzakara al-musannifu, lalu menyebutkan, sapa yang menyebut al-musannifu, musannif menyebut annahu, diingat-ingat. Jadi kalau ada anna kok ya depannya itu fiilnya bukan fiil lil yakin ya, maka nanti wajib dibaca annahu karena fi ta'wilil masdar. Tapi kalau fiilnya fiil yang untuk makna al-fal qulub yang belakangnya ada lamnya ya, lam muzahlaqahnya, maka wajib dibaca innahu. Tsumma dzakara al-musannif annahu ing sak temene musannif iku mas'ulun, disuwuni, dimintai, fi tasnifi hadzal mukhtasari, ing dalem ngarang nyusun ringkasan ini. Jadi memang dimintai ya, mas'ul itu maknanya dimintai ya dijalui, disuwuni. Orang mas'ul tanggung jawab, orang mas'ul yang artinya yang sa'alayas alu meminta. Biqauli, dengan ungkapan musannif. Apa ungkapannya? Sa'alani, sa'ala, jaluk, nyuwun,
ni ing ingsun, meminta ni ingsun. Sapa sing minta ba'dul asdiqai, sebagiane pira-pira kanca. Jadi saya diminta oleh sebagian teman-teman. Nanti kalau Anda menjamakkan jangan keliru ya. Jadi kalau shadiqah jamaknya shadiqat. Tapi kalau shadiq jamaknya asdiqa. Jadi af'ila asdiqa. Shadiqun asdiqa. Af'ila habibun. Asalnya ahbiba jadi ahibba. Khalilun akhilla. Lafal asdiqa jam'u shadiqin iku jamak saka shadiq. Shadiqun asdiqa. Wa qauluhu utawi ungkapan musannif hafidhahumullahu ta'ala, yaiku lafal hafidhahumullahu ta'ala iku jumlatun jumlah du'aiyatun kang bangsa jumlah doa. Hafidho muga-muga, semoga. Ini kalamnya jumlahnya jumlah khobariyah tapi maknanya adalah doa insya. Sehingga nanti dimaknani ya muga-muga, semoga menjaga hum ing asdiqa sapa Allah Ta'ala wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka. Nah, maf'ulnya sa'ala nih ya. Jadi ingat-ingat sa'ala itu fi'il yang punya dua maf'ul. Yang maf'ul dua-duanya itu bukan asli mubtada khobar. Itu namanya apa? Ya, sa'ala yas'alu. Seperti salah ya akto, kemudian albasa, kemudian kasa itu ya. Itu salah. Kalau nanti yang boleh baca dua seperti kemarin yaitu sama yusami. Nah, salah berarti makanya kalau dikatakan mintalah aku apa yang aku punya ya berarti ya sal ni ya, sal ya sali ya, kalau anti ya anti ya sali ni ma amliku. Nah, begitu. Berarti dua maf'ulnya. Sama seperti ini. Sa'ala ba'dul asdiqai sa'alani ba'dul an a'mala. Ing yen to gawe ingsun. Jadi amila ya'malu bab berapa? Ya, bab 3. Jadi amila ya'malu. Seperti hafidho yahfadhu. Ini ingat-ingat. Jadi nanti kalau Anda di redaksi yang lain nanti kalau yang hafidho ya fadu amila ya an a'mala ing yen gawe ingsun mukhtasaran ing mukhtasar ringkesan ing apa perkara kang den ringkes. Lah mukhtasar ki apa to? Mukhtasar huwa utawi mukhtasarun iku sesuatu ya ungkapan karangan kola yang sidik, kola yaqillu kang sidik. Ini tasdid ya. Nah, ini bona di ora kok tasdidi, tidak ada harokati nanti lek maca ya keliru. Wa maqilun. Wah, apa itu maqilun malah ora ketemu. Ma qalla iku perkara sesuatu qalla yang sedikit. Apa yang sedikit? Lafduhu lafalema. Jadi lafalnya sedikit wa katsura. Ini dari kalau qalla yaqilu qillatan. Nah, tapi kalau yang katsura yaksuru kasrotan. Wa katsura dan akeh. Apa maknahu maknane ma. Jadi suatu yang sedikit lafalnya tapi banyak maknanya, itulah namanya mukhtasar. Kalau belajar balaghah itu namanya apa? Ijaz. Nah, ijaz itu berarti apa? Ijaz itu ungkapan di mana sedikit ungkapannya tapi banyak makna. Maka Quran ini dikatakan ijaz. Kenapa? Ya memang ungkapannya sedikit tapi maknanya kalau dijabarkan luar biasa.
Lah mukhtason yang seperti itu fil fikhi ing dalam masalah fikih. Lah fikih itu apa? Huwa utawi al fiqhu lughatan ing dalam cara lughate. Jadi kalau Anda ditanya lughatan itu nasabnya dengan apa? Berarti kalau ada kalimat itu dia seharusnya jer kok tidak disebutkan huruf jernya, berarti otomatis dia kembali ke nasab karena memang kesempatannya hanya ke nasab. Sehingga nanti kalau di isim sifat musyabihat itu juga begitu, nanti kemungkinannya dia bisa dibaca rofa nanti ya, kemudian bisa dibaca jer, kemudian bisa dibaca nasab. Lah kemungkinan yang tidak dijerkan itu nanti otomatis nasab. Makanya ada istilah mansubun binazil khafid, yaitu dinasabkan dengan membuang huruf jernya. Jadi pada karo kalimat-kalimat sing itu menyimpan huruf jer maka dia dibaca nasab. Coba Anda lihat kaya dzaraf zaman makan itu ketika tanpa huruf jer berarti dia otomatis nasab. Lah kalau dengan huruf jer berarti dia ya majrur. Berarti kalau dikatakan piye min amamika, nah, jadi kalau tanpa min ya langsung amamaka. Baru karo fi yaumil khomisi, kalau ada fi-nya ya yaumil khomis, tapi kalau tanpa fi langsung yaumal khomis. Nah, sama seperti lughatan juga sama. Lughatan ai fi lughatin ing dalam cara bahasa, secara bahasa etimologi al fahmu iku faham. Nah, berarti ini kata-kata apa namanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, berarti apa? Barang siapa Allah menghendakinya menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Berarti kalau dikatakan fikih berarti ya faham. Nah, ini namanya apa? Al-fiqhu. Wa istilahan yang dalam istilah. Nah, kalau istilah ai fi istilahin ya. Iku ai al-fiqhu huwa al-ilmu, yaitu ngerteni. Nah, ngerteni, mengetahui bil ahkami kelan pira-pira hukum asy-syar'iyyati sing rupa hukum syara', mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyati yang praktis ya. Nah, jadi mengetahui hukum-hukum syariat praktis al-muktasabi yang yang diambil min adillatiha. Adillah jamak dari dalil. Dalilun jamai adillatun. Berarti kalau setiap isim yang mudhaf itu ya, itu nanti jamaknya adalah af'ilatun. Dalilun adillatun, imamun a'immatun. Itu termasuk itu ya. Amin adillatiha sang pira-pira dalile al-ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyati sing bangsa terperinci. Yang terperinci artinya sudah diperinci-perinci, sudah di cabang-cabang, sudah di apa namanya diperencau-perencau gitu ya. Itu sudah ditafsil secara terperinci. Berarti fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, kenapa harus ada tafsiliyah? Iya, karena kalau dalil ijmaliyah secara global nanti dikelompokkan dalam pokok-pokok kaidah tertentu, maka itu dinamakan bukan lagi fikih tapi usulul fikih. Berarti diambil dari dalil yang global. Nanti beberapa masalah dimasukkan ke dalam satu kelompok
hukum, sekelompok kaidah. Lah itu nanti dikatakan usulul fikih. Lah dari usul fikih nanti kalau masih global, masih dalam satu kaidah itu dimuat usul fikih, tapi kalau sudah terperinci per dalil, per masalah, per furuk, namanya itu adalah ilmu fikih. Sehingga kita tidak usah lagi menggali dari sumber pokoknya yang masih global, tapi sudah ditafsir, diperinci secara per masalah. Itu jadi ringkasan tentang ilmu fikih, yakni hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil yang secara terperinci. Lah fikih ini ala madhabil imami ing atase pilihane permilihe al imam. Jadi ini sesuai dengan madhab imam al-a'dhami sing agung, yang besar, al-mujtahidi yang mujtahid, yang ijtihad menggali hukum dari dalilnya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Imam A'dham yang dianggap salah satu di antara imam 4 yang mujtahid atau dikatakan sebagai mujtahid mutlak. Nah, siri sunnati yang menjadi penolong sunnah, wadini dan agama sebagai penolongnya, karena memang imam yang adom, Imam Asy-Syafi'i ini adalah sebagai jadi ingkana al-hadis sahih bahwa madhabi. Jadi kalau hadisnya sudah dianggap sahih, berarti itulah yang menjadi pilihan madhabku. Maka dikatakan nasiris sunnah wadini dan agama. Sapa beliau? Abi Abdillah, yaitu Abi Abdillah Muhammad. Nah, seperti kemarin ya, jadi cara mengatakan nama ketika nama itu komplit dalam satu urutan ya, ini berarti ini di apa dulu. Kalau di alfiyah itu ya nama apa, diurutkan alam asma, kemudian alam kunyah, kemudian alam lakob, atau dibalik wasmanata wa kunyatan wa lakob, urutannya begitu. Tapi kalau di dalam beberapa teks Arab ini wala wasmanata wa kunyatan wa akhiran da insiwahu sahiba, jadi dia urutan terakhir ndak, tapi kadang diwalik, kadang ya alaqabnya dulu, kadang Abi Abdillah seperti ini, apanya dulu, berarti kunyahnya dulu. Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, ini jadi ini namanya berarti Abi Abdillah ini nama kunyahnya, kemudian Muhammad ini adalah alam isemnya, bin Idris bapaknya, bin Abbas mbahnya, bin Utsman ini buyutnya, bin Syafi' ini sudah canggahnya. Nah, ini Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Lah, ungkapan Syafi'i ini adalah nisbat untuk tadi canggahnya ya. Nah, jadi Muhammad ini bapak Idris, mbak Abbas, terus buyute Utsman, bar buyut, terus canggahnya Syafi'i. Lah kemudian nama Syafi' ya, yang Syafi'i ini adalah dinisbahkan kepada mbak canggahnya, orang mumbai tapi sudah canggahnya. Lah Imam Syafi'i ini wulida dilahirke sapa Imam Syafi'i bi Huzzata kalan Huzzah. Nah, kalau sekarang ya, kalau Anda sering lihat berita itu jalur Gaza itu adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i. Nah, tapi Imam Syafi'i ini memang
terkenal sebagai ulama yang sering mengembara dalam artian beliau ini mengembara untuk menyempurnakan keilmuan dan pengembaraan ilmiahnya, sehingga nanti dari Huzah kemudian pindah ke Mekah, kemudian pindah ke Baghdad, kemudian dari Baghdad pindah ke Mesir. Nah, ini karena memang beliau nih, makanya ulama yang paling sering bepergian jauh ya Imam Syafi'i ini. Jadi beliau tidak pernah menetap dalam satu kota. Maka sampai ada istilah di dalam syairnya itu bahwa wasafir fafil asfari khamsu fawaid. Jadi pergilah jauh ketika kepengen cari ilmu, kepengen ketika mencari sesuatu, karena dalam bepergian itu ada 5 manfaat. Tafarrujuha min waqtisabu ma'isatin wa adabin wa ilmin wa suhbatu majidi. Jadi makanya kita ketika mau pergi, mau cari ilmu, ya harus pergi jauh, keluar dari rumah mengembara. Makanya jangan heran kalau yang di Indonesia ke Mekah cari ilmu, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman dan sebagainya. Karena apa? Ya memang ini teladan dari Imam Syafi'i. Jadi memang beliau ini sangat menganjurkan ketika cari ilmu adalah untuk keluar dari negaranya. Itu maka dikatakan wasafir fil asfari khamsu tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fil asfari khamsu fawaid. Tafarrujuha min, pertama adalah untuk menghilangkan kesumpekan. Nah, sumpek banget ya metua. Keluar dari daerahmu. Ini telah dari Imam Syafi'i. Makanya wong Jakarta itu seminggu penuh bekerja, tapi begitu Ahad keluar dari Jakarta. Kenapa? Menghilangkan kesumpekan ya. Jadi kepenatan hidup ya, terus kecapean dan seterusnya, stres dan sebagainya. Nah, itu cara ngilangi ya kudu lunga saka omah dengan mengembara atau dengan tamasya dan yang sebagainya. Waqtisabu ma'isatin, yang kedua adalah mencari kehidupan, mengenai penghidupan dan kehidupan. Itu carane bentuk duit ya kudu keluar dari tanahnya. Makanya jangan heran kalau kita di mana-mana ya, ini sering menemukan orang Madura, entah itu tukang cukur, entah itu tukang sate, entah itu tukang bubur, ya kan? Nah, itu kan apa? Dia memang begitu. Anda lihat orang Cina, orang Cina itu banyak yang sukses di Indonesia karena dia berani meninggalkan negaranya. Makanya banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu ya gara-gara apa? Kepingin cari waqtisabu ma'isyatin ini. Makanya Kanjeng Nabi pernah ngendika, jadi termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah kalau dia satu punya rumah yang dia tempati, punya makanan yang dia makan, kemudian punya istri solehah, terakhir adalah pekerjaannya ada di negaranya sendiri. Nah, makanya banyak orang kepengen seperti ini ya, ternyata memang Imam Syafi'i sendiri yang dulu yang dilahirkan di Huzah, jadi dia mulai mengembara itu sejak kecil, usia umur ya masih belia ya, masih sebelum puluhan tahun itu ya, itu sudah mulai mengembara. Makanya umurnya pendek, hanya sekitar 55 tahun, jadi sekitar 50 tahunan gitu ya, tidak panjang. Ini waqtisabu ma'isyatin. Terus tafarruja min waqtisabu ma'isyatin wa ilmin ya, yang kedua adalah mencari
ilmu. Dengan apa mencari ilmu? Ya dengan keluar dari negaranya. Maka yang di Solo sekolah Jakarta, yang Jakarta sekolah di Papua, yang Papua sekolah di mana-mana. Itu kan apa? Ya cari apa namanya? Mencari ilmu. Itu kata Imam Syafi'i seperti itu. Makanya jangan kalau kita ini ya, harus pergi jauh. Makanya orang kepingin berhasil ya mengembara. Nah, itu kunci dari Imam Syafi'i. Wa adabin, dan mencari apa? Pengalaman, mencari adab, mencari etika. Anda biar punya etika, tahu etika orang-orang yang ada di sekitar kita, tahu etika orang-orang yang ada di seberang sana, ya kita harus cari keluar. Maka ada seorang mengatakan kalau Anda kepingin tahu etika, ya Anda harus keluar dari rumah dan kenal kepada orang-orang yang Anda temui saat itu. Ini sama seperti bahasa juga begitu. Anda kepingin tahu bahasa, ya datang ke negaranya. Anda tahu karakter, Anda kepingin ngerti tahu etika dan karakter seseorang, ya kenali dengan budaya dan sukunya. Maka ada seorang profesor ya, profesor apa namanya, profesor tentang antropologi ya, itu pernah kepingin buat tesis itu sampai dia datang ke suku tersebut di Papua sana untuk mengetahui tadi dari antropologi dari masyarakat suku di sana. Kenapa? Ya kalau kepingin ngerti ya harus datang dan kenali sukunya, datang ke, bahkan dia rela untuk dijadikan istri dari ketua suku tersebut. Terakhir wasuh batu majidin. Nah, ini. Dan apa? Nggak cari teman yang mulia. Anda ketika sudah keluar dari rumah dan Anda mengembara kemanapun yang kalian tuju, berarti nanti Anda berarti akan tambah teman, akan tambah apa namanya rekan, dan akan tambah relasi. Semakin Anda banyak keluar, maka akan semakin banyak ketemu orang. Lain kalau Anda hanya di rumah, tok nguplek, tok di itu, ya nggak akan pernah ketemu dengan teman. Nah, cara semakin banyak Anda banyak keluar, Anda mengembara, berarti Anda akan semakin banyak teman. Nah, itulah diantara fadilah atau keutamaan orang pergi keluar dari tanah kelahirannya, keluar dari tanah apa? Tanah aslinya. Karena di apa namanya, di syair yang lain kan juga begitu, kata Imam Syafi'i itu apa? Syafi'i tajid iwadun aman tufariquhu fansob fa inna ladzal aisy fin nasobi. Sudah diterangkan bahwa selama harimau itu kok di hutan belantara, maka dia tidak akan tampak buasnya, tidak akan tampak garangnya, karena dia masih dalam habitatnya. Sama kalau Anda tahu emas itu ketika masih di tanah, ya tidak akan tahu kalau itu emas. Tapi juga kalau sudah keluar dari hutan, binisbat ila al-asad, emas keluar dari tanah, mutiara keluar dari laut, ya ini dia nanti baru akan keluarnya ini yang butuh perjuangan sebagai pengembaraan Anda dan kita semuanya itu. Nah, itulah sekilas tentang prinsip Imam Syafi'i. Kenapa kok di Ghuzah kok sampai ke Mekah, sampai ke Basrah, sampai ke di Irak, sampai ke mana, ke Mesir. Nah, ini karena memang beliau punya prinsip pengembaraan keilmuannya. Iku yakrubu, gampang, dekat, alal muta'allimi ngatasi wong sing belajar,
li furu'il fikih maring pira-pira cabang ilmu fikih apa sing gampang, sing mudah, sing dekat darsuhu oleh mempelajari mukhtasar. Jadi ya kecuali ringkas, sangat-sangat ringkas, ini juga mudah untuk dipelajari. Kenapa kok dekat dipelajari? Ya karena ringkas. Satu ringkas kan gampang. Waya zulu dan gampang alal mubtadi'i bagi pemula. Nah, ibtada ayab tadi bahwa tadi apa sing gampang ini dari sahula. Nah, korubayak kerubu bab berapa? 5. Sahula yasulu juga bab 5. Nah, ini ibtada ayab tadi dari bada ayab. Nah, nanti bukan dari bada yabdu. Bada yabdu itu namanya tampak, tapi kalau bada yabdu maknanya memulai. Al mubtadi berarti pemula. Dan mudah alal mubtadi ngatasi pemula, apa yang mudah? Hifdhuhu menghafalkan mukhtasarahu. Jadi gampang mudah untuk mudah dipelajari dan gampang untuk dihafal bagi para pemula. Makanya orang kuno itu kalau sudah berkaitan dengan Fathul Qorib maka dikatakan takrib. Nah, dianggap takrib wong urip untuk mengetahui permasalahan ilmu fikih. Cukup kalau wong kuno itu sudah ini, biasanya kalau wong kuno itu kalau ngaji saapale. Karena ini adalah sangat singkat, sangat ringkas, maka terus dihafalkan. Nah, kehafalan karena ringkas ya berarti gampang. Lain kalau novel orang ngapalke ya angel. Coba Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu ya meskipun panjang, meskipun tebal ya mudah aja memang itu keistimewaan bagi kita sebagai umat Islam. Ai istihdaruhu yaitu menghadirkan mukhtasar ala dhahri qalbin di punggung hati. Nah, ini orang Arab. Jadi orang Arab kalau mengistilahkan hafal itu, kalau orang Indonesia kan enggak, di luar kepala. Nah, tapi kalau orang Arab enggak, ala dhahri qalbin, di atas punggung hati. Jadi hati itu punggungnya, nah itu bisa dimasukkan ke dalamnya adalah masalah-masalah fikih ini, sehingga nanti tidak usah mikir, ya, tidak usah dipikir, langsung sudah bisa langsung memahami dan bisa langsung menyampaikan. Kenapa? Karena sudah tertulis, sudah tertancapkan di punggung hati. Entah orang Indonesia itu kalau mengatakan hafal itu kok dengan di luar kepala, artinya tanpa mikir juga. Padahal hakikat ilmu itu ada di hati, tidak di kepala. Maka dikatakan istihdar ala dhahri qalbin, liman bagi orang yarghabu fi. Nah, ingat-ingat kalau ada raghiba yarghabu kok belakangnya fi berarti seneng atau suka. Liman bagi orang yarghabu kang seneng sapa man fi hifdzi mukhtasarin ing dalem menghafal ringkasan fil fikih dalam masalah fikih. Nah, bagi para pecinta orang-orang yang mencintai menghafal fikih yang ringkas, ya ini bisa bisa dipelajari dan bisa dihafal. Maka banyak sebagian pondok ini mewajibkan muridnya untuk menghafal Fathul Qorib, menghafal kitab-kitab yang ringkas-ringkas dan pendek-pendek, karena memang ini sebagai ukuran kita untuk memahami persoalan-persoalan masalah ilmu fikih. Nah, ini yang kaitannya dengan alasan kenapa musonef atau Abi Suja mengarang ringkasan ini. Kemudian nanti juga masih ada permintaan dari sebagian teman juga yang berkaitan dengan memperbanyak bagan-bagan di dalam
pembahasan masalah fikih di Mukhtasar ini. Nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya. Mari kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.